Hai, bersama Dao Donghua di sini membawakan alur cerita Immortality. Semoga kalian semua suka. Perpustakaan Tianwu. Melihat aliran energi chaos tak berujung dan istana raksasa yang melayang, hati Fang Han terguncang. Putri ketujuh dari King Qiu segera mengaktifkan kompasnya. Ini bukan perpustakaan Tianwu yang asli. Kompasku tidak beresonansi dengan segel Changsheng. Fang Han mengangguk dingin. Meski begitu, kuali naga api kaisar sudah masuk. Walaupun berbahaya, aku tetap harus merebutnya. Kalau tidak, akibatnya tak terbayangkan. Dengan perlindungan peta Huang Quan dan pena kaisar, ia langsung melangkah masuk. Kuali naga api kaisar bergetar sekali, lalu menghilang ke dalam istana. Suhu panas yang sebelumnya membakar segalanya tiba-tiba lenyap. Semua orang merasakan kesejukan aneh. Justru itu membuat suasana semakin mencekam. Feng Yao Guang mendekat. Tempat ini sangat berbahaya. Ia bahkan masuk ke dalam peta Huang Quan sambil mengaktifkan mata kaisar. Namun pena kaisar tetap tenang. Tak ada tempat yang tak bisa kulewati. Mereka bergerak cepat. Begitu mendekati, istana palsu itu tiba-tiba aktif. Pusaran pedang tak terhitung muncul. Suara roh dan iblis meraung. Tekanan seperti gunung menindih. Mundur. Pena kaisar menulis dua kata. Retreat dan disperse. Seketika, semua serangan lenyap. Fang Han menerobos masuk. Di dalam, energi chaos memenuhi ruang. Pilar raksasa menopang langit. Bayangan kuali berkedip di kejauhan. Namun bahaya terasa di mana-mana. Ia mengamati lantai. Materialnya, gabungan esensi 5 elemen dan batu ilahi. Ia mencoba memotongnya. Bom, tidak ada efek sama sekali. Fang Han terkejut. Dengan kekuatanku sekarang, bahkan artefak tingkat tinggi bisa rusak, tapi ini tidak bergerak. Tiba-tiba, Feng Yao Guang berteriak, "Kau memicu larangan, lindungi diri." Seketika dunia berubah. Energi chaos berputar liar, kutukan memenuhi ruang, pilar retak. Dari dalam retakan muncul pasukan armor kutukan. Setiap tubuh dipenuhi rune kutukan. Putri-putri King Qiu langsung terkena dampaknya. Tubuh berdarah, kulit berubah warna, rasa sakit menyiksa. Celaka, Fang Han segera bertindak. Teknik kutukan besar, ia menarik semua kutukan dari tubuh mereka. Rune miliknya semakin kuat, semakin gelap. Namun serangan belum berhenti. Langit terbelah. Pedang raksasa sepanjang ribuan li jatuh. Pena kaisar maju. Kau pikir dunia kecil seperti ini bisa menahanku? Ia menulis satu kata raksasa. Hancur. Bom. Pasukan armor jadi debu. Pilar runtuh. Formasi hancur total. Seluruh ruang bergetar seperti kiamat. Fang Han tidak menyia-nyiakan kesempatan. Ia memanggil 8 sekte Buddha dan menyerap semua material hancur. Ini bahan luar biasa, bisa meningkatkan artefakku. Pena kaisar berjalan di depan seperti dewa pencipta. Setiap tulisan, hancur, menghancurkan segalanya. Fang Han mengikuti di belakang, mengumpulkan hasilnya. Tiba-tiba, sebuah pilar runtuh. Bayangan kuali naga api kaisar muncul lagi. Pena kaisar langsung menulis. Segel, ruang membeku. Dinding kristal berwarna membentuk penjara. Kuali itu terperangkap. Dari dalamnya, muncul roh. Naga api berkepala manusia. Di sampingnya berdiri Qirong Tian, tubuhnya seperti lava. Fang Han mengerutkan kening. Di mana Hua Tiandu dan yang lain? Qirong Tian berteriak, "Senior, kita sama-sama berasal dari kekuatan api. Hancurkan segel ini." Namun tiba-tiba, Yan Suitian berbicara cepat. Ia menatap Fang Han dalam-dalam. "Aku pergi dulu. Para tetua sudah masuk ke perpustakaan Tianwu yang asli." Fang Han, jangan terlambat. Jika kau gagal, semuanya akan berakhir. Dalam sekejap, ia menyatu dengan gelombang kaisar hitam dan menghilang. Fang Han pura-pura panik, namun sebenarnya sengaja membiarkannya pergi. Qirong Tian terkejut. Dia pergi. Fang Han berpikir cepat. Informasi itu, apakah benar San Sheng dan Feng Baiyu terjebak? Namun ia segera menenangkan diri. Tidak peduli, mereka jauh lebih kuat dariku. Prioritasku sekarang. Ia menatap Qirong Tian, menaklukkan kuali naga api kaisar, dan membunuhmu. Qirong Tian mencoba kabur, berubah menjadi naga api. Namun, pena kaisar menulis satu kata. Tahan. Ruang membeku. Qirong Tian langsung terhenti di tempat. Fang Han tersenyum dingin. Sekarang, kau tidak bisa lari. Qirong Tian, kau masih ingin lari? Fang Han berdiri tegak, menatapnya dengan senyum dingin. Hari ini kau pasti mati.
Tidak ada kesempatan. Tapi jika kau menyerah, aku masih bisa menyisakan kesadaranmu agar bereinkarnasi. Kalau tidak, kau akan benar-benar lenyap dari dunia ini. Qi Rongtian tertawa dingin. Fang Han, kau pikir kau bisa mengalahkanku? Ia berkata dengan nada penuh tipu daya. Hua Tiandu sudah dibawa ke inti perpustakaan Tianwu oleh Raja Dewa Kuno yang ditinggalkan Pan Wu Xianzun. Sekarang dia sedang menerima warisan sejati. Begitu keluar, dia akan tak terkalahkan. Fang Han sedikit terkejut. Qi Rongtian melanjutkan, di dalam sana ada segalanya. Fragmen hukum ruang, hukum waktu, hukum penciptaan, hukum langit, bahkan hukum dunia. Jika Hua Tiandu mendapatkannya, kekuatannya akan meningkat ratusan kali lipat. Fang Han menyipitkan mata. Ia tahu, fragmen hukum adalah harta paling berharga di alam semesta. Memang tidak langsung menaikkan level, tetapi bisa mempercepat terobosan secara drastis. Qi Rongtian tertawa semakin liar. Takut, kan? Walaupun kau kuat sekarang, Hua Tiandu pasti akan melampauimu. Bahkan mungkin menjadi abadi sejati dalam 3 tahun. Namun diam-diam, Qi Rongtian mulai menyatu dengan kuali naga api kaisar. Api menyatu ke tubuhnya. Sebuah dunia gua Dongtian terbentuk. Di dalamnya, naga api mengaum. Api berubah menjadi kristal padat. Suhu mencapai tingkat yang mengerikan. Ia akhirnya menembus ke ranah Dongtian. Namun, Fang Han justru tersenyum. Bagus, sangat bagus. Kau menembus justru lebih baik. Fragmen hukum ruangmu akan jadi milikku. Ia langsung menyerang. Pedang racun dari teknik racun besar melesat seperti naga beracun. Bahkan api dari kuali naga api kaisar mulai terkorosi. Roh artefak kuali itu marah. Api surgawi. Ribuan naga api muncul, memuntahkan api murni tanpa kotoran. Pena kaisar langsung bertindak. Ia menulis satu kata, padam. Hujan hukum turun, memadamkan api. Saat itu, Fang Qingshui bergerak. Ia memanggil kota petir dan menekannya ke bawah. Kemudian, ia mengayunkan cambuk putih sepanjang ribuan meter. Cambuk itu luar biasa, terbuat dari rambut Tianmu Umo. Setiap helainya mengandung dunia kecil. Cambuk itu menembus ruang, dan menghantam Qi Rongtian. Tubuh Qi Rongtian hancur. Ia berubah menjadi 81 inti api sejati dan mencoba kabur ke dalam kuali. Namun Fang Qingshui terlalu cepat. Cambuknya melilit, menarik semua inti api kembali. Qi Rongtian dipaksa kembali ke bentuk tubuhnya. Ia benar-benar terkejut. Bagaimana mungkin? Aku baru saja menembus Dongtian. Fang Qingshui berkata dingin. Kau hanya reinkarnasi dewa api tingkat rendah. Aku adalah keberadaan tingkat Raja Langit. Perbedaan kita terlalu besar. Ia langsung menekan Qi Rongtian dengan petir. Fang Han tertawa. Bagus, Kak. Ia tidak menyangka senjata Fang Qingshui sekuat ini. Kini target utama, kuali naga api kaisar. Fang Han berkata dingin. Roh kuali, kau pikir bisa kabur? Kota petir menekan dari atas. Pena kaisar menulis hukum yang membungkus kuali. Namun roh kuali tetap melawan. Ia bergerak liar, menabrak ke segala arah. Pena kaisar mulai marah. Jika aku serius, aku bisa menghancurkan rohmu dan hanya menyisakan tubuhnya. Namun roh kuali hanya mendengus dingin. Ia bahkan menyerang balik. Tinju api surgawi. Ledakan besar terjadi. Petir dan api bertabrakan. Langit runtuh. Namun akhirnya, roh kuali mundur ke inti terdalam. Ia bersembunyi. Ayo kalau bisa tangkap aku. Pena kaisar menulis satu kata. Segel. Namun roh itu tetap bertahan. Fang Han berkata serius. Senior, hanya Anda yang bisa menekan kuali ini. Peta Huang Kuan tidak cukup untuk menahannya. Artefak ini sangat penting bagiku. Situasi sekarang, Qi Rongtian sudah ditangkap. Kuali naga api kaisar hampir dikuasai. Tapi roh artefak masih melawan di inti. Meskipun kekuatan kuali naga api kaisar tidak sebanding dengan artefak puncak seperti Chaos Yuan atau Gunung Mujin, tetap saja itu bukan sesuatu yang bisa ditaklukkan oleh Fang Han dan Fang Qingshui. Bahkan dengan kota petir, mereka hanya sedikit lebih unggul. Kuali itu masih bisa pergi kapan saja. Mustahil benar-benar menahannya. Namun, pena kaisar berbeda. Bahkan jika 3 ahli tingkat kerajaan dunia muncul sekalipun, mereka belum tentu mampu melawannya. Apalagi hanya roh artefak. Dengan satu goresan, pena kaisar menulis hukum penyegelan. Kuali naga api kaisar langsung terkurung dan diserap ke dalam tubuhnya. Mulai sekarang, kau akan tetap tersegel. Jika ingin bebas, tunduklah.
Roh Kuali tertawa, tapi jelas ada ketegangan. Kau tidak bisa menghancurkanku. Pena Kaisar menjawab dingin. Nanti, setelah kita mendapat cukup pil yang murni dari perpustakaan Tianwu, aku akan memurnikanmu sepenuhnya. Kemudian, Fang Han berbalik ke arah Qi Rongtian. Bagaimana rasanya sekarang? Nada suaranya dingin. Kau sudah menembus ranah Dongtian, tubuhmu juga sempurna. Benar-benar bahan terbaik untuk diproses. Qi Rongtian mengamuk. Fang Han, jika kau membunuhku, sektemu akan hancur. Ia berteriak dengan wajah bengis. Yu Hua sudah dijebak. Para tetua dan pemimpin sudah terperangkap dalam perpustakaan palsu. Ini rencana besar Tai. Mulai hari ini, Yu Hua akan lenyap, dan Hua Tiandu akan menjadi pemimpin baru. Sedangkan kau akan jadi anjing liar tanpa tempat di dunia. Namun, Fang Han tidak berubah sedikit pun. Tanpa ekspresi, boom, ia menamparkan wajah Qi Rongtian hingga hancur. Darah berhamburan. Qi Rongtian mencoba memulihkan tubuhnya. Tapi Fang Han langsung melanjutkan. Dengan teknik Yin Yang, kepalanya dihancurkan sepenuhnya. Tubuhnya berubah menjadi 81 inti api sejati. Di dalamnya, berkumpul semua kekuatan hidupnya. Teknik api kuno, hukum bencana, berbagai kemampuan ilahi. Fang Han tersenyum. Bagus, kekuatan api murni. Tanpa ragu, ia menggunakan teknik devor besar. Menelan semuanya. Qi Rongtian lenyap sepenuhnya. Tubuh Fang Han langsung berubah. Di dalam dunia guanya, kristal api muncul, ruang terbakar, hukum api menguat. Ia merasakan lonjakan kekuatan besar. Jika aku bisa mendapatkan unsur lain, kayu, air, tanah, logam, maka 5 elemen besar akan mencapai tingkat luar biasa. Ia juga menyadari, gelombang Kaisar Hitam sudah di tangan Yan Suitian. Kuali naga api Kaisar tinggal masalah waktu. Sisanya, tinggal direbut. Fang Han kemudian memeriksa hasil rampasan. Fragmen hukum ruang Qi Rongtian. Ternyata sedikit. Sayang, terlalu sedikit. Namun, artefak yang didapat cukup banyak. Salah satunya, bendera api 7 formasi. Saat digerakkan, ular api, gagak api, harimau api, kuda api, muncul dalam jumlah besar. Kekuatan destruktifnya luar biasa. Fang Han memberikannya kepada He Xianzi. Dengan ini, bahkan raksasa abadi pun bisa kau lawan. He Xianzi sangat senang. Kemudian Fang Han membagikan artefak lainnya. Ranjang naga Kaisar bintang bayi Nebula. Menara Tao Indigo. Tongkat Kaisar penyihir. Bendera besi darah Long Xuan. Semua artefak ini punya pemilik. Lalu, ia mengeluarkan satu artefak lagi. Lampu Dewa Ala, artefak tingkat tinggi. Ia memberikannya kepada penguasa Kabupaten Hongyi. Dengan ini, kau bisa melawan raksasa kuno. Hongyi sangat terharu. Setelah itu, Fang Han melempar keluar 4 tetua Yu Hua dari peta Huang Quan. Deng Hao, Wu Jian Langjun, King Fu Zun, Sun Sihua. Ia berkata dingin, kalian dengar sendiri, Yu Hua sedang dalam bahaya. Namun, mereka tidak percaya. Deng Hao langsung mengamuk. Omong kosong, ini pasti tipu daya. Ia bahkan menyalahkan Fang Han. Kaulah penyebab kehancuran hubungan dengan Tai. Wu Jian Langjun dan yang lain mulai berpikir. Situasinya mungkin benar. Mereka mencoba membujuk. Fang Han, lepaskan kami. Kita harus bekerja sama. Masuk ke perpustakaan Tianwu yang asli. Bantu Hua Tiandu. Ini demi kepentingan sekte. Letakkan dendam pribadi. Namun, Fang Han hanya tersenyum dingin. Oh, kalian ingin aku membantu Hua Tiandu mendapatkan seluruh perpustakaan Tianwu. Lalu, setelah dia mendapatkannya, apa yang akan terjadi padaku? Suasana langsung membeku. Pertanyaan ini menusuk inti masalah. Kalian bergabung menyelamatkanku, itu berarti menjadi pahlawan sekte Yu Hua. Semua dendam bisa dihapus, semuanya bisa diselesaikan dengan satu senyuman. Apalagi yang perlu dipermasalahkan? Wu Jian Langjun dan King Fu Zun segera menimpali dengan cepat. Benar, kami bisa menjadi penengah. Tidak akan ada lagi pertarungan. Hari ini Sun Sihua sebagai tetua agung bisa menjamin. Dia adalah guru Hua Tiandu. Setelah Hua Tiandu mendapatkan perpustakaan Tianwu, dengan bantuanmu, dia pasti tidak akan mengkhianatimu. Deng Hao juga langsung berubah sikap. Fang Han, aku mengakui kesalahanku sebelumnya. Dengan kekuatanmu sekarang, ditambah pena Kaisar, jelas kau berada di jalan yang benar. Aku minta maaf. Mari kita bersatu menghadapi krisis ini. Bahkan Sun Sihua berkata dengan nada tulus.
Rui memang muridku, tapi aku rela melepaskan dendam itu. Jika kau dan Hua Tiandu bekerja sama, itu akan menjadi kisah besar di sekte kita. Fang Han, kau adalah seorang immortal, bukan iblis. Hari ini, jika kau memilih bersatu, namamu akan diukir dalam sejarah sekte Yu Hua. Kata-kata itu sangat meyakinkan, sangat menggoda. Fang Han, diam. Saat itu, suara Fang Qingshui terdengar dalam pikirannya. Jangan percaya mereka. Begitu Hua Tiandu mendapatkan perpustakaan Tianwu, mereka pasti akan berbalik membunuhmu. Orang seperti mereka semuanya licik dan penuh perhitungan. Namun Deng Ao kembali menekan. Fang Han, ini soal hidup dan mati sekte. Satu langkah salah, semuanya hancur. Tiba-tiba, Fang Han berbicara. Baik, aku bisa membantu. Semua orang langsung berseri-seri. Tapi, aku punya satu syarat. Apapun, kami akan bantu, kata Sun Sihua cepat, sambil diam-diam berpikir licik. Bodoh, begitu Hua Tiandu berhasil, kau pasti mati. Fang Han tersenyum tipis. Aku kekurangan energi. Di dalam 8 sekte Budaku ada ratusan juta iblis. Mereka butuh energi untuk berkembang. Ia menatap mereka. Jadi, kalian semua, serahkan tubuh dan jiwa kalian padaku. Jadilah bagian dari 8 sekte Buddha. Sunyi. Apa? Wajah Deng Ao langsung berubah. Kemudian ia mengamuk. Fanghan. Kau iblis. Kami sudah bicara baik-baik, ternyata semua ini jebakan. Ia meraung. Aku akan membakar diriku. Kau tidak akan bisa menelanku. Tubuhnya mulai membengkak, siap meledak. Namun, Fang Han berkata dingin. Terlambat. Aku sudah menanam kutukan pada kalian sejak tadi. Kutukan besar, aktif. Seketika, tubuh keempat tetua berubah. Aura busuk, warna-warni menjijikkan muncul dari tubuh mereka. Kekuatan mereka melemah drastis. Sekarang, cahaya Zen Pudu besar. Cahaya Buddha menyinari mereka, mengikis jiwa mereka. Fang Han melangkah maju. Deng Ao, Sun Sihua, kalian tidak layak aku jadikan bawahanku. Dua telapak tangan jatuh. Ekstraksi jiwa. Dua bayangan jiwa langsung ditarik keluar dari tubuh mereka. Tanpa perlawanan, tubuh fisik mereka langsung mati. Fang Han berkata dingin, kematian kalian terlalu mudah. Aku ingin kalian melihat sendiri bagaimana Hua Tiandu mati nanti. Ia memanggil, Hong Yi, keluarkan lampu Dewa Allah. Api menyala, jiwa Deng Ao dan Sun Sihua dimasukkan ke dalam lampu. Mereka menjerit, setiap detik, terbakar, ini hukuman kalian. Kemudian, Fang Han menghancurkan tubuh mereka sepenuhnya. Semua, hukum ruang, teknik yin yang, energi kehidupan, ditelan. Teknik yin yang Fang Han langsung melonjak drastis. Kekuatan totalnya meningkat ke 30 miliar kekuatan kuda. Sisa tubuh mereka dilempar ke 8 sekte Buddha. Dimurnikan, ratusan juta iblis melahap energi itu. Banyak yang langsung berevolusi. Melihat ini, Wu Jianlangjun dan King Fu Zun benar-benar ketakutan. Fang Han menatap mereka, pilih, menyerah, atau bernasib seperti mereka. Tanpa ragu, keduanya langsung menyerah. Dalam sekejap, mereka berubah menjadi pelindung setia 8 sekte Buddha. Fang Han mengangguk, namun ia masih belum puas. Masih kurang, fragmen hukum ruang terlalu sedikit. Ia berpikir, jika semua master tubuh abadi di 8 sekte Buddha bisa menembus Dongtian, maka kekuatannya akan melonjak ke tingkat mengerikan. Ia menarik napas, lalu berkata, pergi, kita cari perpustakaan Tianwu yang asli. Bunuh Hua Tiandu, ambil semua harta, dan selamatkan Feng Baiyu serta 3 suci Yu Hua. Tubuh Fang Han berubah menjadi cahaya, menuju pertarungan yang menentukan segalanya. Di antara semua perpustakaan palsu, meskipun terdapat formasi mematikan yang bahkan bisa membunuh ahli Dongtian, semuanya tetap tidak mampu menahan satu hal. Kata, hancurkan, dari pena kaisar. Dalam sekejap, seluruh perpustakaan palsu dihancurkan total. Tidak tersisa bentuk utuh. Di belakangnya, Fang Han hanya melakukan satu hal. Menelan semua material, semua puing, batu dewa, material 5 elemen, struktur formasi kuno. Diserap ke dalam 8 sekte Buddha, peta Huang Kuan. Material ini adalah harta langit dan bumi. Begitu masuk, para ahli di dalam 8 sekte Buddha langsung mulai memurnikannya. Sekarang ada 10 master tubuh abadi, 2 ahli Dongtian baru, hasil tunduk. Dengan kekuatan ini, kecepatan pemurnian artefak meningkat drastis.
artefak 8 sekte Buddha yang awalnya butuh ribuan tahun untuk naik tingkat, sekarang berkembang jauh lebih cepat. Bom, satu istana raksasa runtuh dalam kekacauan. Langsung ditelan, lenyap, setelah menghancurkan semua perpustakaan palsu. Fang Han dan rombongan melanjutkan pencarian perpustakaan Tianwu yang asli. Di sisi lain, dalam kekacauan, dua sosok muncul, seorang pria gemuk tua, dan seorang pria paruh baya kuat. Di samping mereka, ada satu orang, Meng Xiaobai. Pria tua itu adalah Kun Peng. Yang tadi itu, bukan perpustakaan Tianwu yang asli, katanya. Pria paruh baya tertawa. Kalau kita masuk tadi, mungkin kita sudah mati. Kemudian ia melihat Meng Xiaobai. Kau anak Kun Peng. Meng Xiaobai segera memberi hormat. Pria itu berkata santai, musuhmu, Fang Han, kan? Aku akan menangkapnya untukmu. Biar kau sendiri yang membunuhnya. Namun, sebelum mereka bergerak, bom, perpustakaan palsu di depan mereka hancur total. Semua terdiam. Siapa yang punya kekuatan seperti itu? Pupil Meng Xiaobai menyusut. Kun Peng langsung bergerak, kejar. Sementara itu, di pihak Fang Han, Fang Qingsui sedikit khawatir. Bagaimana kalau Feng Baiyu benar-benar terjebak? Feng Yao Guang menggeleng. Tidak mungkin. Di dunia ini, tidak ada yang lebih licik dari Feng Baiyu. Ia tidak akan mudah tertipu. Fang Han tersenyum tipis. Selama seseorang tidak menipu dirinya sendiri, tidak ada yang bisa menipunya. Feng Yao Guang terdiam. Kalimat itu terlalu dalam. Pena Kaisar tertawa. Bagus. Dengan pemahaman seperti itu, masa depanmu tidak akan lebih rendah dariku. Mereka terus melaju dalam kekacauan. 7 putri rubah mencoba melacak dengan kompas. Namun gagal. Aneh. Kompas tidak bisa mendeteksi lagi. Hanya ada satu kemungkinan. Perpustakaan Tianwu sudah diaktifkan. Fang Han tetap tenang. Aku masih bisa merasakan Yan Suitian. Selama dia bisa menemukan lokasi, aku juga bisa. Ia memberi perintah. Senior Pena Kaisar tembus langsung ke lokasi sebenarnya. Dalam sekejap, mereka melesat menembus kekacauan. Waktu berlalu, tiba-tiba, kekacauan menghilang. Yang muncul adalah dinding kristal raksasa. Itu adalah penghalang dunia. Kekuatan yang terkandung di dalamnya bukan sekadar energi, tapi hukum dunia itu sendiri. Dan di atas dinding itu tertanam ribuan istana identik. Ini dia, kata 7 putri rubah, perpustakaan Tianwu yang asli. Tapi, dari ribuan ini, hanya satu yang nyata. Jika salah memilih, bisa terjebak ribuan tahun. Namun, Pena Kaisar hanya tersenyum. Formasi seperti ini tidak berarti apa-apa bagiku. Ia menulis satu kata, tutup. Semua orang terbungkus. Detik berikutnya, mereka langsung muncul di depan satu istana. Inilah yang asli. Tangga panjang terbentang ribuan meter. Di ujungnya, sebuah gerbang raksasa tertutup. Di atas gerbang, tertulis satu huruf besar, Wu, marsial. Huruf itu dibentuk dari tubuh naga kuno. Aura mengerikan terpancar. Fang Han langsung menyerang. Bom! Namun, gerbang bereaksi. Cahaya tajam meledak keluar. Dan dari dalam, muncul satu sosok, dewa liar, Wild God. Makhluk ini mengenakan armor naga, aura setara penciptaan, kekuatan luar biasa, bahkan bukan sekadar boneka biasa, tapi penjaga tingkat tinggi. Serangan Fang Han langsung dipatahkan. Dewa liar itu melangkah maju, mengangkat tangan, siap menyerang balik. Pertempuran di depan perpustakaan Tianwu yang sebenarnya akhirnya dimulai. Kekuatan dewa liar itu benar-benar menghancurkan segalanya. Dalam satu serangan, ia langsung menghancurkan tangan dewa milik Fang Han, lalu membalas dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Jika terkena, Fang Han hampir pasti akan terbunuh tanpa peluang bertahan. Saat ini, Fang Han memang bisa melawan ahli hukum waktu, Zhou Guangjing. Tetapi melawan Protos tingkat sama masih berisiko. Melawan Protos ranah penciptaan tidak ada harapan. Ranah penciptaan adalah tingkat milik Feng Baiyu. Pada level ini, artefak tingkat tinggi bisa digunakan secara maksimal. Kekuatan artefak meningkat drastis. Menggunakan ki penciptaan, bukan sekadar ki murni. Perbedaan kekuatan, artefak yang sama di tangan Fang Han dan Feng Baiyu beda dunia. Sekarang, dewa liar itu mengenakan armor artefak tingkat tinggi. Seluruh tubuh dipenuhi duri tulang. Setiap pukulan membawa kehancuran mutlak. 7 putri rubah gemetar.
ini penjaga yang dibuat oleh Pan Wuxianzun. Namun pena kaisar hanya tersenyum dingin. Protos kecil, berani menantangku. Ia mengangkat tangan dan memukul. Bom! Kekuatan dewa liar langsung dihancurkan. Makhluk itu meraung, namun tidak melawan lagi. Ia mundur ke dalam gerbang dan menghilang. Jelas, ia memiliki kecerdasan tinggi. Gerbang perpustakaan Tianwu kembali tertutup, seolah tidak pernah disentuh. Pena kaisar berkata tenang, tempat ini kuat tapi tidak cukup untuk menghentikanku. Ia menulis satu kata, hancurkan. Bom! Gerbang itu terbuka paksa, namun wajah pena kaisar menjadi serius. Hanya bisa bertahan 10 napas. Cepat masuk. Semua langsung menerobos masuk. Begitu mereka masuk, celah itu menutup kembali. Di dalam, Fang Han langsung terkejut. Energi abadi, sangat padat. Udara dipenuhi ki abadi cair. Setiap tarikan napas setara latihan berbulan-bulan. Fang Han segera mengaktifkan 8 sekte Buddha, menyerap ki abadi, memurnikannya menjadi pil yang murni. Selain itu, ki abadi juga mengandung banyak energi lain. Bisa diolah menjadi berbagai pil langka, meningkatkan tubuh dan kultivasi, menyimpan energi dalam jumlah besar. Semua orang ikut menyerap. Dalam sekejap, terbentuk pusaran energi besar. Namun tidak lama, energi itu habis. Fang Qingshui terkejut. Hubungan dengan dunia abadi terputus. Fang Han mengangguk. Ini mekanisme warisan. Diberi energi di awal, lalu ditutup. Fang Qingshui berkata, penyerapan tadi setara latihan 100 tahun. Setelah itu, mereka mulai menjelajah bagian dalam. Lingkungan, gelap, lorong batu panjang, penuh misteri. Pena kaisar memimpin. Fang Han mengikuti sambil menyelidiki dinding. Ia terkejut. Dinding ini bukan material biasa, melainkan manifestasi Dao yang tidak bisa ia pahami. Pena kaisar berkata, gunakan teknik sumber besar. Fang Han langsung mengaktifkannya. Energi sumber menyebar, lorong bereaksi, cahaya muncul di depan. 7 putri rubah menjelaskan, perpustakaan ini dibangun dari Yin Yang, 5 elemen, 8 trigram, ruang dan waktu. Jika salah jalan, bisa terjebak selamanya. Tak lama, mereka sampai di ujung lorong. Di depan muncul dunia indah. Gunung abadi, bangau, kilin, kuda langit. Namun Fang Han langsung sadar, ini ilusi. Ia menembusnya dengan kesadaran, dan melihat makhluk asli di baliknya. Scorpio King, makhluk ini, menciptakan ilusi dunia, menjebak lawan dalam mimpi, membunuh secara perlahan. Fang Han langsung menyerang, namun makhluk itu menghilang. Seketika, dunia berubah menjadi padang pasir panas. Ini adalah formasi yang ekstrim. Pena kaisar menulis satu kata, hujan. Langit langsung turun hujan deras. Air ini bukan air biasa, melainkan air hukum yang menghancurkan formasi. Padang pasir runtuh, ilusi hancur. Saat itu, Feng Yao Guang membuka cermin. Di dalamnya, muncul bayangan seseorang, Hua Tiandu. Ia sudah berada di dalam inti sebenarnya dari perpustakaan Tianwu. Artinya, pertempuran utama sudah dimulai. Ya, itu memang Hua Tiandu. Fang Han juga melihatnya dengan jelas melalui cermin milik Feng Yao Guang. Hua Tiandu benar-benar sudah masuk ke dalam bagian inti perpustakaan Tianwu. Feng Yao Guang berkata serius, dia belum sepenuhnya menguasai perpustakaan ini. Dia belum mendapatkan kunci inti, belum diakui oleh kunci dewa. Ia terus menghitung dengan kemampuan ramalannya. Dari tanda-tanda yang kulihat, jika Hua Tiandu berhasil menguasai perpustakaan Tianwu, itu adalah pertanda bencana besar bagi kita. Fang Han justru tersenyum tipis. Itu berarti, masih ada kesempatan. Di sisi lain, Fang Qingshui mengirimkan transmisi pikiran. Kau sebenarnya sedang menjebak Hua Tiandu, bukan? Fang Han menjawab tenang. Benar, tapi sejak masuk ke sini, hubunganku dengan Yan Suitian mulai terputus-putus. Ada kekuatan yang menghalangi. Ia melanjutkan, kita juga tidak bisa lagi menyerap energi abadi. Sementara Hua Tiandu bisa mengendalikan sebagian formasi. Artinya dia bisa terus mendapatkan suplai kekuatan. Kesimpulannya jelas, jika dibiarkan lama, mereka akan kalah karena kehabisan energi. Kita harus menemukannya, dan membunuhnya secepat mungkin. Saat itu, 7 putri rubah berseru. Kompas merasakan aura Chang Sheng Seal. Fang Han langsung bergerak. Bagus, kita cari itu dulu. Pena kaisar melangkah maju, menulis satu kata. Tembus. Tubuhnya berubah menjadi bayangan antara nyata dan tidak nyata.
langsung menembus berbagai formasi di perpustakaan Tianwu. Sementara itu, di bagian lain perpustakaan, di sebuah aula perunggu besar, Hua Tiandu berdiri bersama seseorang. Seseorang itu berwajah dingin, mengenakan armor perunggu kuno, auranya seperti dewa. Ia adalah Raja Dewa Liar. Di depan mereka, sebuah cermin besar. Di dalamnya, terlihat bayangan pena kaisar. Raja Dewa Liar berkata, "Itu memang pena kaisar. Dulu ia mengguncang dunia. Sekarang meski jatuh tingkat, ia telah memahami ranah penyatuan langit dan bumi. Ranah itu hanya dimiliki oleh artefak legendaris." Hua Tiandu bertanya, "Bisakah kita membunuhnya?" Jawabannya dingin, "Tidak, kecuali aku sepenuhnya menguasai perpustakaan Tianwu. Sekarang aku hanya mengendalikan sebagian kecilnya." Ia melanjutkan, "Aku harus menyempurnakan tungku Dewa Liar, lalu membuka inti perpustakaan, dan mendapatkan pengakuan dari kunci dewa. Baru saat itu, aku bisa menguasai segalanya." Hua Tiandu mengangguk, namun dalam hatinya, ia tidak puas. Ia merasakan sesuatu, sebuah koneksi dengan kekuatan besar. Di dalam kehampaan, ia melihat bayangan sebuah kunci raksasa. Itulah kunci dewa. Dari kunci itu, mengalir energi abadi cair dalam jumlah besar. Langsung masuk ke tubuhnya. Energi ini jauh lebih kuat daripada kultivasi biasa, bahkan penyerapan energi sebelumnya. Hua Tiandu tertawa dalam hati. "Di sini aku bisa berkembang pesat, sedangkan Fang Han hanya akan terus terkuras. Akhirnya, aku akan membunuhnya." Namun situasi berubah lagi. Raja Dewa Liar melihat cermin. Orang lain mulai masuk. Beberapa sosok kuat muncul, 2 iblis kuat, dan seseorang yang dikenal Hua Tiandu. Meng Shaobai. Hua Tiandu tersenyum licik. "Bagus, semakin banyak didak." Sementara itu, di sisi Fang Han, Fang Qingshui berkata serius, "Kalau begini terus, kita akan kalah dalam hal konsumsi energi. Setiap pertarungan di sini menguras lebih banyak tenaga, dan kita tidak punya sumber tambahan." Ia menambahkan, "Pil yang murnimu juga terbatas." Fang Han berpikir sejenak, lalu berkata, "Aku punya satu cara, pohon dunia." Feng Yao Guang langsung menggeleng, "Itu hanya bisa menarik energi biasa. Tidak cukup di tempat seperti ini." Namun Fang Han tetap mencoba. Ia memusatkan kesadaran pada pohon dunia. Tiba-tiba, ia merasakan sesuatu. Pohon dunia beresonansi dengan perpustakaan Tianwu. Seketika, aliran besar energi abadi cair turun langsung ke dalam dirinya. Fang Han terkejut. Ini berarti dia menemukan cara untuk mengatasi batasan energi di perpustakaan Tianwu. Dan ini bisa menjadi kunci kemenangan. Apa yang sebenarnya terjadi? Fang Han benar-benar terkejut. Di dalam perpustakaan Tianwu, seharusnya tidak mungkin menyerap energi apapun. Bahkan pohon dunia biasanya sangat terbatas. Namun sekarang, kemampuannya meningkat jutaan kali lipat. Dan yang mengalir masuk bukan energi biasa, melainkan ki abadi cair. Di dalam dunia batinnya, pohon dunia bersinar terang. Energi abadi mengalir seperti banjir, mengisi seluruh dunia dalam dirinya hingga berubah menjadi lautan energi cair. Dalam persepsinya, pohon dunia sedang terhubung dengan sesuatu di dalam perpustakaan Tianwu. Di kedalaman ruang waktu, ia melihat sebuah kunci raksasa. Kunci itu membuka gerbang menuju dunia abadi. Dari dalamnya, mengalir energi abadi cair tanpa henti. Sebagian aliran itu disalurkan ke pohon dunia, lalu masuk ke tubuh Fang Han. Jumlahnya sangat mengerikan. Perbandingan, master biasa ratusan pil yang murni per hari, master Dongtian puluhan ribu. Fang Han sebelumnya kurang lebih 500. Sekarang, Fang Han bisa menghasilkan 50 juta pil yang murni per hari. Ini adalah tingkat kekuatan mendekati ahli ranah tinggi dunia abadi. Artinya, di dalam perpustakaan Tianwu, Fang Han tidak akan kehabisan energi. Ia bisa bertarung tanpa henti, menggunakan teknik tingkat tinggi terus-menerus, meningkatkan kekuatan dengan cepat. Fang Han menyadari sesuatu. Kunci dewa ternyata terhubung dengan pohon dunia. Ia akhirnya memastikan dugaannya. Kunci dewa adalah bagian dari pohon dunia. Ia segera memberitahu Pena Kaisar. Pena Kaisar mengangguk. Benar, di zaman dahulu, pohon dunia ditebang oleh leluhur Protoss menggunakan artefak. Sebagian besar batangnya digunakan untuk membangun dunia mereka. Namun, fragmennya tersebar di alam semesta. Dan Fang Han mendapatkan inti akar yang masih hidup.
Karena itulah, pohon dunia miliknya bisa tumbuh kembali. Pena Kaisar melanjutkan, energi yang kau miliki sekarang setara dengan ahli tingkat tinggi. Tapi kualitasnya bahkan lebih tinggi karena berbentuk cair. Jika kau menemukan lebih banyak fragmen, kau bahkan bisa mengendalikan banyak artefak tingkat tinggi sekaligus. Fang Han langsung membayangkan, menguasai semua artefak 5 elemen milik Pan Wu Xianzun. Namun saat ini, bahkan satu artefak sempurna saja sulit ia kendalikan sepenuhnya. Ia kemudian menyalurkan energi ke Fang Qingsui, Feng Yao Guang. Kalian tidak perlu khawatir soal energi. Kita akan mengalahkan Hua Tiandu. Saat itu, 7 putri rubah berkata, aura Changsheng Sel ada di depan. Mereka terus bergerak. Di dalam perpustakaan Tianwu, ruang kacau, tekanan besar, pergerakan sangat sulit. Terbang di sini seperti bergerak dalam cairan berat. Setiap langkah, menguras energi. Tak lama, mereka melihat sebuah istana. Istana itu tampak tua, dipenuhi lumut, sunyi dan misterius. Kompas menunjuk ke sana. Namun, Pena Kaisar tiba-tiba berkata, ada yang datang. Benar saja, dari dalam kekacauan, muncul sosok berpakaian putih. Aura orang itu, elegan, namun dominan dan menekan. Ia adalah Inate Emperor, penguasa nomor 1 jalur iblis di dunia Xuan Huang. Ia memandang Fang Han dan yang lain, lalu berhenti saat melihat Pena Kaisar. Pena Kaisar, auranya langsung berubah, menjadi lebih serius. Pena Kaisar berkata dingin, keturunan jalan bawaan, dulu gurumu dihancurkan oleh Kaisar manusia. Tak kusangka warisan itu masih ada. Inate Emperor menjawab dingin, kau telah mencapai ranah penyatuan langit dan bumi, setara dengan artefak legendaris. Di sisi lain, Fang Han melangkah maju. Kita punya musuh yang sama. Su Xiuyi adalah targetku. Musuh dari musuh adalah teman. Bagaimana kalau kita bekerja sama? Inate Emperor tertawa. Bekerja sama? Aku telah berdiri di puncak jalur iblis selama ribuan tahun. Dan sekarang kau ingin aku bersekutu dengan junior dari jalur lurus. Ia menatap tajam. Di tempat seperti ini, tidak ada teman, hanya kepentingan dan pengkhianatan. Ia menyeringai tipis. Jangan naif. Kalau tidak, kau akan mati lebih cepat. Jadi kamu memang meremehkan Fang Han? Ya. Wajah Fang Qingsui langsung menjadi dingin seperti es. Aura petir samar bergetar di sekelilingnya. Kau berjalan di jalur iblis dan menyebut dirimu raja. Di gunung tanpa harimau, monyet memang bisa jadi raja. Kau dibandingkan dengan tokoh seperti Huang Quan saja tidak layak. Apalagi di dunia abadi, kau bahkan tak pantas jadi pelayan. Inate Emperor tidak marah. Ia justru tertawa pelan. Reinkarnasi ibu petir, sayang sekali, semua kejayaanmu dulu sudah hancur. Sekarang kau hanya murid sekte Yuhua. Meski kau punya kota petir, kau tidak bisa menggunakannya sepenuhnya. Alam kultivasimu terlalu rendah. Ia melangkah maju, seluruh ruang bergetar. Karena kau meremehkanku, mari kita bertaruh. Fang Qingsui sedikit mengernyit. Apa taruhannya? Inate Emperor tersenyum tipis. Gunakan senjata petir abadi milikmu. Aku akan berdiri di sini, tidak bergerak. Serang aku satu kali. Jika kau bisa melukaiku, aku akan menyerahkan seluruh sekte iblis bawaan kepadamu. Aku sendiri akan jadi pelayanmu. Namun jika tidak, ia berhenti sejenak. Kau harus menikah dengan putraku. Suasana langsung membeku. Ini bukan sekadar taruhan. Ini permainan hidup dan mati. Bahkan Pena Kaisar pun sedikit terkejut. Di sisi lain, hati Fang Han menegang. Ia langsung menyadari sesuatu. Ini tidak sesederhana kelihatannya. Orang seperti dia tidak mungkin bertaruh tanpa keuntungan. Fang Han berpikir cepat. Fang Qingsui bertanya dingin, apakah kau serius? Sejak kapan aku berbohong? Aku adalah penguasa jalur iblis. Taruhan ini menyangkut harga diriku. Ia menatap lurus. Berani atau tidak, Fang Han tiba-tiba berbicara. Dia ingin memanfaatkan seranganmu. Semua langsung menoleh. Dia berada di puncak ranah. Hanya selangkah lagi menuju World Realm. Dia ingin menggunakan kekuatan petir abadimu. Untuk menembus batas itu, mata Inate Emperor sedikit berkilat. Lalu ia tertawa. Fang Han, kau memang bukan orang biasa. Sayangnya, kau masih terlalu muda. Fang Han tidak mundur. Jangan terlalu percaya diri. Aku tidak peduli dengan konflik iblis dan lurus. Targetku adalah seluruh alam semesta. Jika kau terus bermain trik, aku akan menghancurkanmu.
termasuk seluruh sekte iblismu. Inate Emperor tetap tenang. Gaya bicaramu sangat mirip Huang Quan. Namun sayangnya, aku menghitung bahwa sekte Yuhua akan hancur. Fang Han tersenyum tipis. Selama Feng Baiyu masih hidup, itu tidak akan terjadi. Kalaupun hancur, aku bisa membangunnya kembali. Yang penting, aku tetap berdiri. Suasana semakin tegang. Fang Qingsui akhirnya melangkah maju. Cukup, aku terima taruhan ini. Fang Han segera mengirim transmisi pikiran. Dia berbahaya, aku tidak menemukan celah sedikit pun darinya. Fang Qingsui menjawab tenang, aku adalah orang yang mencuri takdir. Takdir ada di tanganku, konspirasi apapun, tidak berarti. Fang Han diam, ia tahu, ia tidak bisa menghentikannya. Fang Qingsui melangkah ke depan. Kota petir muncul di atas kepalanya. Petir menggelegar, langit seolah retak. Ia berkata dingin, berdiri di sana, jangan bergerak, terima seranganku. Di dalam kota petir, sosok roh petir muncul. Aku akan lihat, seberapa kuat dirimu. Inate Emperor berdiri tegak, tangan di belakang punggung. Silakan. Fang Han menoleh ke pena Kaisar. Menurutmu, dia bisa menahannya? Pena Kaisar menjawab pelan, orang ini, licik bahkan sejak zaman kuno. Bahkan Kaisar manusia pun harus berhati-hati terhadapnya. Tapi, aku juga ingin melihat pertarungan antara dua takdir besar. Perasaan Fang Han sedikit tegang. Ia tahu betul, Kaisar bawaan bukan sosok yang bisa diremehkan. Ia menguasai jalan bawaan, kekuatannya bahkan sebanding dengan Feng Baiyu, sosok yang sulit ditebak. Jika seseorang seperti itu berani mempertaruhkan nyawanya, maka pasti sudah memiliki cara untuk menghadapi serangan Fang Qingsui. Taruhan kali ini benar-benar besar. Langit tidak takut, bumi tidak gentar. Kaisar bawaan benar-benar berdiri diam di tempat. Tidak bergerak sedikit pun, seolah siap menahan satu tembakan mematikan dari Fang Qingsui dengan kekuatan dunianya sendiri. Satu serangan, menentukan hidup dan mati. Setelah Fang Qingsui memanggil kota petir dahsyat, ia tidak langsung menyerang. Ia menarik napas dalam, kekuatan di tubuhnya mulai mengalir. Di sekelilingnya, arus takdir berputar, tak terlihat, namun terasa oleh semua orang. Pakainya berkibar tanpa angin, pola petir kuno muncul, membentuk simbol-simbol misterius. Melihat itu, ekspresi Kaisar bawaan berubah. Tangannya yang semula santai mulai bergerak. 10 jarinya bergetar, energi mengalir, membentuk pertahanan. Tidak ada gunanya, kata Fang Qingsui dingin. Semua yang kau miliki sudah kulihat. Hari ini aku akan menunjukkan apa itu orang yang benar-benar mencuri takdir. Matanya terpejam, lalu terbuka, suara agung menggema. Di antara langit dan bumi, takdir adalah abadi. Kekuatanmu mengalir dalam sungai waktu, dan siapapun yang mencoba menguasainya akan ditaklukkan. Tiba-tiba, kekuatan misterius menembus ruang dan waktu, bahkan menembus perpustakaan Tianwu. Di atas kepala Fang Qingsui, muncul bayangan sebuah gerbang. Gerbang itu tidak bisa dijelaskan, lebih tua dari dunia, lebih dalam dari waktu. Di atasnya terukir, langit dan bumi hancur, aku tetap abadi. Matahari dan bulan musnah, aku tidak binasa. Dua kata besar, keabadian. Melihat ini, Kaisar bawaan benar-benar terguncang. Itu, gerbang keabadian. Ia sadar, ini adalah asal mula semua Dao. Bayangan itu bukan gerbang asli, melainkan jejak ingatan Fang Qingsui dari kehidupan lampau. Namun, hanya jejak saja sudah cukup mengguncang jiwa. Bahkan pena Kaisar manusia ikut terkejut. Hanya bayangan, sudah sekuat ini. Di dalam kota petir, meriam petir abadi muncul. Bayangan gerbang keabadian langsung menyatu ke dalamnya. Boom! Aura purba meledak, kehendak keabadian turun. Semua kepercayaan diri Kaisar bawaan runtuh. Ia sadar, ini di luar perhitungannya. Hahaha, ia tertawa keras. Fang Qingsui, kau memang luar biasa. Tapi sekarang bukan waktunya bertarung. Musuh besarku sedang mengintai. Dalam sekejap, ia menghilang, kabur sebelum tembakan dilepaskan. Fang Qingsui mendengus dingin. Namun, perubahan tiba-tiba terjadi. Sebuah telapak tangan muncul di belakangnya. Putih, panjang, mengerikan. Di tengahnya, mata jahat terbuka. Aura reinkarnasi meledak. Serangan diam-diam. Suara jahat bergema. Perhitunganmu bagus, Kaisar bawaan. Tapi hasilnya milikku. Itu adalah Su Xiyi. Waktu seolah melambat. Telapak itu hampir mengenai Fang Qingsui. Berhenti.
Pena kaisar manusia menulis satu kata di udara. Segalanya dalam radius jutaan mil membeku. Namun, tidak berguna, kitab bumi. Di tangan Su Xiuyi muncul sebuah kitab putih. Kata, berhenti, yang ditulis langsung terserap ke dalam kitab itu. Waktu kembali normal, segala tulisan dari pena kaisar manusia, pada akhirnya akan jatuh ke dalam kitab bumi. Su Xiuyi tersenyum dingin. Itu bukan bayangan, itu adalah tubuh asli kitab bumi. Harta kuno peninggalan 3 kaisar. Su Xiuyi, kau pikir bisa menyergapku? Kata Fang Qingshui. Tubuhnya tiba-tiba menghilang. Serangan Su Xiuyi justru mengenai moncong meriam petir. Bom! Satu tembakan dilepaskan. Cahaya ribuan mil menghancurkan ruang. Telapak Su Xiuyi hancur seketika. Saat itu, pena kaisar manusia bergerak. Lagi, pecah. Ruang dalam jumlah tak terhitung hancur seperti kaca. Tubuh Su Xiuyi terungkap. Di tangannya, kitab bumi bersinar. Ia segera mengaktifkan teknik reinkarnasi. Kekuatan murni yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke dalam kitab. Bayangan dunia Xuan Huang muncul, turun dari langit, menekan ke arah pena kaisar manusia. Pertarungan besar, akhirnya benar-benar dimulai. Teknik pemanggilan agung, memanggil dunia. Kekuatan Xuan Huang, sumber langit dan bumi. Su Xiuyi gagal dalam serangan diam-diamnya, tetapi ia sama sekali tidak panik. Ia adalah master tingkat ke-6 rahasia umur panjang, tingkat posisi langit, bahkan sudah mencapai puncak, hanya selangkah lagi menuju alam kerajaan dunia. Kekuatannya jauh melampaui dunia fana. Dibandingkan dengan Fang Han, ia unggul 3 tingkat. Jika Fang Han bertarung 1 lawan 1 dengannya, bahkan melarikan diri pun hampir mustahil. Namun sekarang, di hadapan pena kaisar manusia, Su Xiuyi masih kalah. Tetapi dengan bantuan kitab bumi, celah itu bisa dipersempit. Ia ingin bertarung mati-matian, menangkap Fang Qingshui, membunuh Fang Han, merebut peta Huang Quan, lalu menggabungkannya dengan kitab bumi. Baginya, yang paling menggoda sekarang bukanlah perpustakaan Tianwu, melainkan peta Huang Quan. Jika ia mendapatkannya, kitab bumi bisa berevolusi menjadi artefak abadi, membuka harta Huang Quan. Memanggil bayangan dunia Xuan Huang. Pena kaisar manusia tersenyum tipis. Dunia hancur. Sekali gores, bayangan dunia itu pecah seperti telur. Semua serangan lenyap seketika. Senior, kitab bumi tidak boleh jatuh ke tangan iblis. Teriak Fang Han. Segera rebut. Jika digabung dengan peta Huang Quan, bisa menjadi artefak abadi. Ia langsung menyerang. Teknik racun agung meledak. Racun berubah menjadi naga beracun raksasa. Di atasnya duduk Raja Iblis Racun, meraung ganas, menyerang dengan kekuatan seni bela diri dan sihir yang luar biasa. Teknik racun Fang Han kini telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Racun yang begitu kuat, ekspresi Su Xiuyi berubah drastis. Ia membuka kitab bumi, tulisan-tulisan melayang keluar, menahan racun tersebut. Kemudian ia mengerahkan seluruh kekuatannya. Cakra reinkarnasi muncul, melindungi tubuhnya dari serangan pena kaisar manusia. Di saat yang sama, Fang Qingshui bergerak. Dengan perlindungan kota petir dahsyat, ia mengayunkan pedang petir kekacauan besar. Cahaya pedang menyambar dan menebas langsung ke arah Su Xiuyi. Pedang ini kini telah meningkat drastis karena menyatu dengan simbol petir tanpa roh di dalam peta Huang Quan. Sekali tebas, bahkan roh pun sulit bertahan. Feng Yao Guang juga menyerang. Cahaya cermin melingkar, membatasi gerak Su Xiuyi. Sementara itu, Fang Han menggerakkan 8 Buddha apung. 2 tetua tingkat tinggi, 5 pendekar pedang, para ahli tubuh abadi, dan jutaan iblis semuanya digerakkan. Kekuatan mereka menyatu menjadi arus besar seperti lautan. Tekad jutaan makhluk berkumpul dan membangkitkan bayangan Raja Buddha bebas dunia. Bayangan Buddha itu tersenyum, namun penuh kekuatan penakluk. Ah! Su Xiuyi terkejut. Ia bisa menahan pena kaisar manusia. Ia bahkan bisa melawan Fang Han dan lainnya dengan satu tangan. Namun saat bayangan Raja Buddha muncul, ia seperti bertemu musuh alami. Tubuhnya disinai cahaya Buddha, asap hitam keluar dari tubuhnya. Bagus, sangat bagus. Fang Han, kau bahkan bisa memanggil kekuatan Raja Buddha bebas dunia. Apakah kau telah memahami hukum sebab akibat? Su Xiuyi terkejut. Kekuatan seperti ini bukan sesuatu yang bisa kau kuasai. Namun ia sudah terluka, kekuatan jahatnya terkikis. Jalan jahat sejati, 3 putaran langit. Ia segera mundur,
tubuhnya berubah menjadi asap hitam dan melarikan diri ke dalam istana di depan. Pena Kaisar Manusia hanya mengernyit dan tidak mengejar. Fang Han dan yang lain pun tidak berani mengejar karena perbedaan tingkat terlalu besar. Namun tepat saat Su Xiuyi hendak kabur, sebuah suara terdengar. "Su Xiuyi, kau juga telah masuk dalam perhitunganku." Sosok muncul di udara. Itu adalah Kaisar Bawaan. Ia menyerang. Gunung tulang bawaan muncul, terbuat dari tulang putih tak terhitung jumlahnya. Di dalamnya, roh iblis tulang mengaum dan langsung mencengkeram Su Xiuyi. Tubuh Su Xiuyi langsung tertahan. "Itu gunung tulang bawaan," gumam Fang Han. "Artefak warisan Sekte Iblis Bawaan, setingkat dengan batu langit Sekte Bintang. Kau pikir aku tidak tahu kau mengintai?" kata Kaisar Bawaan dingin. "Aku sengaja bertaruh dengan Fang Qingshui untuk memancingmu keluar, dan membunuhmu dengan tangan orang lain." Baru saat itu Fang Han sadar bahwa semua ini adalah jebakan. Orang ini benar-benar licik, gumamnya. Namun Su Xiuyi belum kalah. Tiba-tiba seorang wanita muncul di belakang Kaisar Bawaan. Tubuhnya tertutup hitam, sosoknya anggun dan mematikan. Ia menyerang secara diam-diam. 5 pedang terbang keluar dan membentuk bunga teratai. Teratai suci dunia. Serangan itu langsung menembus pertahanan Kaisar Bawaan. "Apa?" Kaisar Bawaan terkejut. Ia membalas dengan satu telapak, tetapi wanita itu sudah menghilang. Ia muncul di sisi Su Xiuyi. Keduanya lenyap. Kaisar Bawaan pun menghilang seperti debu. Semua terjadi dalam sekejap. "Wanita itu, siapa dia?" tanya Fang Qingshui. Feng Yao Guang menjawab pelan, "Aku tahu siapa dia." Ia memanggil cermin cahaya. Di dalamnya muncul sosok tetua tertinggi Sekte Tai, Taiyan Tian. "Dia ternyata orang Su Xiuyi," kata Fang Han pelan. Situasi menjadi semakin rumit. Fang Han menoleh ke pena Kaisar Manusia. "Senior, apa yang Anda rasakan?" Pena itu berkata pelan, "Roh kitab bumi belum musnah, hanya disegel di suatu tempat. Jika kita menemukannya, kita bisa merebut kendali kitab bumi dari Su Xiuyi. Jika tidak, dan ia mencapai alam kerajaan dunia, akan jauh lebih sulit untuk mengalahkannya." Pertempuran belum berakhir, namun permainan sebenarnya baru saja dimulai. Kekuatan Su Xiuyi sangat sulit ditebak. Meskipun ia bukan lawan dari pena Kaisar Manusia, dengan bantuan kitab bumi, ia bisa melarikan diri sesuka hati. Mustahil untuk benar-benar memenjarakan atau membunuhnya. Jika tidak, Sekte Tai sudah lama menyingkirkannya. Hal yang sama juga berlaku bagi Kaisar Bawaan. Ia diam-diam memperhitungkan Su Xiuyi, dan Su Xiuyi pun memperhitungkannya. Kedua pihak sama-sama menunjukkan sisi kejam mereka. "Roh kitab bumi masih ada. Entah disegel di mana. Aku harus menemukannya. Jika roh itu berhasil diselamatkan, maka kematian Su Xiuyi sudah pasti," kata Fang Han. Namun ia kemudian mengernyit. Jika dia berhasil menembus alam dunia dan sepenuhnya menyatu dengan kitab bumi, maka akan sangat mengerikan. Kecuali dibunuh total, mustahil merebut kitab itu. Pena Kaisar Manusia berkata dengan nada serius, "Kita tidak boleh membiarkan orang ini mendapatkan harta perpustakaan Tianwu. Kitab bumi memiliki makna memikul segala sesuatu, melambangkan bumi dan kebajikan. Ia bahkan bisa menahan sebagian kekuatanku. Aku memang sudah mencapai keadaan menyatu dengan langit dan bumi, tetapi aku bukan artefak sejati. Kekuatan ini masih belum sempurna. Aku membutuhkan sangat banyak energi murni untuk memulihkan sebagian kekuatanku. Namun untuk pulih sepenuhnya, dibutuhkan energi yang lebih tinggi dari energi murni dunia abadi, yaitu energi asal mula." Energi asal mula. Fang Han terkejut. Ia belum pernah mendengar istilah ini sebelumnya. Fang Qingshui menjelaskan, energi asal mula adalah energi tingkat tinggi di dunia abadi. Energi itu mengandung asal-usul langit dan bumi serta berbagai hukum sejati. Setelah mencapai tingkat makhluk abadi, energi murni tidak lagi cukup. Hanya dengan menyerap energi asal mula, seseorang bisa terus berkembang. Fang Han mengangguk perlahan. Dalam benaknya, gambaran dunia abadi mulai terbentuk. Ia bahkan mulai membayangkan suatu hari nanti pergi ke sana dan melihat sendiri kekuatan energi asal mula. "Baik, Fang Han, mari kita cari aula makhluk hidup. Mungkin kita bisa menggunakannya untuk memahami seluruh susunan perpustakaan Tianwu," kata 7 putri dari Gunung Qingqiu. Fang Han mengangguk dan bersama pena Kaisar Manusia memasuki istana persegi itu.
Begitu masuk, Fang Han merasa seperti jatuh ke dunia ilusi berlapis-lapis. Warna-warna aneh dan bentuk tak beraturan memenuhi pandangan. Hanya susunan pembalik kecil ingin menjebakku. Pena kaisar manusia tersenyum. Ia menulis satu kata di udara, lurus. Seketika, semua ilusi menghilang. Sebuah aula kuno muncul. Di tengahnya terdapat altar batu, dan di atasnya terletak sebuah segel besar. Segel itu dipenuhi ukiran naga dan phoenix, serta tulisan kuno. Aura purba dan berat terpancar darinya, seolah memikul penderitaan makhluk hidup sepanjang zaman. Segel yang luar biasa, gumam Fang Han. Pena kaisar manusia berkata pelan, ini adalah harta yang sangat kuat. Sayangnya, roh artefaknya telah hilang. Namun kekuatannya masih cukup untuk mengguncang langit dan bumi. 7 Putri Gunung Qingqiu terkejut. Putri kedua, Yinling, berkata dengan mata berbinar, ini adalah harta milik ras rubah kami. Meskipun roh artefaknya hilang, kami harus membawanya kembali. Jika ibu bisa memulihkan roh itu, status ras kami akan meningkat pesat. Ia langsung melangkah maju dan mencoba mengambil segel tersebut. Berhati-hati. Tiba-tiba, firasat buruk muncul dalam hati Fang Han. Ia segera bergerak dan mengaktifkan teknik perlindungan besar. Benar saja, tawa dingin terdengar dari dalam segel. Sesosok makhluk berzirah perunggu muncul. Wajahnya seperti dipahat, auranya seperti dewa kuno. Itu adalah Raja Dewa Liar. Dengan satu serangan telapak tangan, ia menghantam Yinling. Raja Dewa Liar, seru para putri. Kekuatan makhluk itu luar biasa. Bahkan mengandung hukum, waktu, ruang, hingga penciptaan. Yinling sama sekali tidak mampu melawan. Pada saat kritis, perlindungan Fang Han menahannya. Namun pertahanan itu langsung hancur di bawah pukulan tersebut. Tanpa ragu, Fang Han membalas dengan teknik racun besar dan menyapu dengan peta Huang Kuan. Ia sudah melihat bahwa ini hanyalah sebagian kekuatan Raja Dewa Liar. Jika berhasil ditekan, segel itu bisa direbut. Fang Han, kau mencari mati, teriak Raja Dewa Liar. Ia mundur kembali ke dalam segel, sementara ukiran naga dan phoenix memancarkan kekuatan untuk menahan racun. Fang Han menyipitkan mata. Dia tahu namaku, berarti dia sudah berhubungan dengan Hua Tiandu. Feng Yao Guang segera berkata, benar. Hua Tiandu pasti telah berkomunikasi dengan para dewa liar menggunakan tungku besar. Kita harus menyerang bersama. Pena kaisar manusia tetap melayang di udara, waspada terhadap ancaman lain. Ini hanya sebagian kekuatan Raja Dewa Liar. Kalian bisa menekannya, katanya tenang. Di saat yang sama, jauh di dalam aula Dewa Liar, Raja Dewa Asli membuka matanya dengan niat membunuh. Sialan, Fang Han berani merusak rencanaku. Ia bergumam dingin, roh segel besar telah keluar untuk bereinkarnasi. Aku akan mengambil tubuh segel ini, menyempurnakannya, dan menguasai seluruh kekuatannya. Raja Dewa Liar itu tampak muram, jelas membenci Fang Han karena telah merusak rencananya. Sedikit lagi, hanya sedikit lagi aku bisa sepenuhnya menyempurnakan segel makhluk hidup dan menguasainya. Tapi kau malah menghancurkan semuanya. Namun jangan kira kalian bisa menahanku. Aku tetap bisa melarikan diri bersama segel ini, lalu menguasai seluruh perpustakaan Tianwu. Hua Tiandu itu hanyalah bidak kecil. Tatapan membunuhnya sempat melirik ke arah Hua Tiandu. Baginya, Hua Tiandu hanyalah alat. Namun di sisi lain, wajah Hua Tiandu tetap tenang, meski dalam hatinya ia juga sedang merencanakan sesuatu. Dewa liar ini pasti menyembunyikan banyak hal dariku, dia juga memanfaatkanku. Tapi aku juga memanfaatkannya. Selama aku bisa melihat kunci para dewa dan mendapatkan pengakuannya, maka seluruh keberadaan kuat di perpustakaan Tianwu akan tunduk padaku, termasuk Raja Dewa Liar ini. Tatapan Hua Tiandu berkilat dingin. Kali ini aku tidak boleh gagal. Terutama Fang Han, dia harus mati. Tiba-tiba, sebuah teriakan datang dari luar aula Dewa Liar. Raja Dewa Liar langsung memancarkan niat membunuh dan hendak menyerang. Namun Hua Tiandu segera menghentikannya. Senior, tunggu. Itu temanku. Dia bisa membantu kita. Dan dia juga punya dendam dengan Fang Han. Sesaat kemudian, Hua Tiandu keluar dari aula dan melihat tiga sosok, seorang pria besar, seorang lelaki tua gemuk, dan Meng Shaobai. Hua Tiandu langsung terkejut dalam hati. Kekuatan mereka, seperti lautan tanpa batas. Bahkan aku tidak bisa menandinginya. Dan Meng Shaobai, aura membunuhnya sekarang bahkan tidak kalah dariku.
Dulu, Meng Xiaobai hanyalah sosok kecil di matanya. Sekarang, ia sudah setara. Namun Hua Tiandu tetap tersenyum. Saudara Meng, kau juga datang ke perpustakaan Tianwu. Dan dua ini, Meng Xiaobai tersenyum tipis. Mereka adalah ayah angkatku, Kunpeng, dan pamanku. Kekuatan mereka luar biasa. Kami datang untuk merebut kunci para dewa dan seluruh harta perpustakaan Tianwu. Kakak Hua, kau pewaris ajaran Panwu Xianzun, kita bisa bekerja sama. Kunpeng dan makhluk buas rakus itu bahkan tidak memandang Hua Tiandu. Di mata mereka, Hua Tiandu hanyalah semut. Keduanya adalah makhluk buas kuno yang telah memahami hukum waktu. Tubuh mereka jauh lebih kuat dari ras dewa biasa. Bahkan beberapa kultivator selevel pun tidak bisa melawan mereka. Tatapan mereka langsung tertuju pada Raja Dewa Liar. Aura Raja Dewa Liar seperti matahari di tengah kegelapan, tidak mungkin diabaikan. Raja Dewa Liar melangkah perlahan di udara, setiap langkah membentuk jejak misterius. Teknik boneka besar, seru kedua makhluk buas itu kaget. Hua Tiandu segera berkata, "Dua senior, ini adalah Raja Dewa Liar, penguasa di perpustakaan Tianwu. Jika kita membantunya, kita bisa mendapatkan seluruh harta." Kunpeng dan makhluk buas rakus itu saling pandang, lalu mengangguk. Mereka mengirimkan energi murni ke tubuh Raja Dewa Liar. Raja Dewa Liar tidak menolak. Ia langsung menyerap energi itu seperti api yang melahap segalanya. Namun dalam hati, kedua makhluk buas itu terkejut. Kekuatan orang ini terlalu dalam. Bahkan jika kita berdua bergabung, belum tentu bisa mengalahkannya. Dengan tambahan energi tersebut, kekuatan Raja Dewa Liar semakin meningkat. Di sisi lain, pertempuran di aula makhluk hidup semakin sengit. Segel makhluk hidup di bawah kendali Raja Dewa Liar meledak dengan kekuatan dahsyat. Fang Han mengaktifkan 8 pagoda Buddha, peta Huang Kuan, dan Fang Qingshui mengerahkan kotak guntur dahsyat, namun semuanya masih belum mampu menekan lawan. Meskipun hanya sebagian kekuatan, Raja Dewa Liar tetap mengandung pecahan hukum dunia. Kekuatan hukum dunia dapat bersatu dengan artefak tingkat tinggi, meningkatkan kekuatan secara drastis. Inilah perbedaan besar antara mereka dan Fang Han. Bom, 8 pagoda Buddha milik Fang Han dihantam keras. Retakan muncul di permukaannya. Para naga dan ahli di dalamnya memuntahkan darah. Ruang bergetar, jutaan iblis langsung mati. Sial, hati Fang Han terasa sakit. Ia segera memulihkan pertahanan dan menarik pagoda ke dalam peta Huang Kuan. Ia sadar, artefak ini masih belum cukup kuat untuk menghadapi makhluk seperti ini. Fang Qingshui juga menggertakkan gigi. Sayang sekali, energi murniku habis saat menggunakan meriam guntur abadi tadi. Dan itu juga karena perhitungan kaisar bawaan. Sekarang ia tidak bisa lagi menggunakan serangan itu. Fang Han pun tidak bisa menggunakan teknik reinkarnasi Huang Kuan. Feng Yao Guang hanya bisa membantu dari sisi perhitungan, namun kekuatan serangannya terbatas. Situasi menjadi sangat berbahaya. Raja Dewa Liar tertawa ganas. Kalian berani merusak rencanaku. Ini sama saja mencari mati. Tapi aku tidak akan membunuh kalian, aku akan menjadikan kalian boneka abadi, tersiksa selamanya. Tiba-tiba, energi murni turun dari langit dan masuk ke segel makhluk hidup. Segel itu langsung bersinar hebat. Roh Agung, Kaisar tertinggi, bangkitlah. Bom, bayangan seorang kaisar kuno muncul. Ia mengenakan mahkota datar dan jubah naga. Aura kekuasaannya menekan langit dan bumi. Ini adalah sosok kaisar tertinggi, pencipta segel makhluk hidup. Begitu muncul, ia langsung mengangkat tangan. Langit seakan tertutup. Fang Han, Fang Qingshui, dan Feng Yao Guang semuanya tertekan oleh kekuatan itu. Pena kaisar manusia pun terkejut. Kekuatan ini hampir setara dengan 3 kaisar kuno. Namun ia tidak langsung bergerak. Karena ia merasakan banyak keberadaan kuat sedang mengintai di kegelapan, menunggu kesempatan. Di tempat tersembunyi, seekor makhluk seperti kerang berubah menjadi manusia. Itu pena kaisar manusia, aku tidak berani bertindak. Di tempat lain, sepasang pria dan wanita juga mengamati. Apakah benar Tai Huangtian telah menjebak 3 suci Yuhua dan ingin menghancurkan sekte Yuhua? Benar, tapi Feng Baiyu sepertinya masih bertahan. Sekte Yuhua belum benar-benar hancur, setidaknya untuk saat ini. Jadi, keadaan sudah berubah. Berbagai perhitungan tetua Tai pun tidak mampu memperhitungkan Feng Baiyu. Suara Su Xiuyi terdengar di telinga Tai Yantian.
Jangan pernah meremehkan Feng Baiyu, jawab Tai Yantian dengan tenang. Perhitungannya bahkan melampaui kaisar bawaan. Sejak dulu, saat ia merebut istana bintang janji dan mempermainkan hati serta pikiran gadis itu, sudah terlihat betapa dalam kelicikannya. Bahkan perhitungan bawaan pun gagal menangkapnya. Nada suaranya menjadi semakin dalam. Orang ini sangat licik dan menyembunyikan kekuatannya dengan sangat dalam. Tidak ada yang tahu seberapa kuat dia sebenarnya. Itulah sebabnya Tai hanya berani menyerang Sekte Yuhua sekarang, bukan karena takut pada Tiga Suci, tetapi karena Feng Baiyu. Apakah kau tahu, ada seorang tetua kami bernama Tai Sitian, yang telah mencapai puncak umur panjang dan membentuk dunia sendiri. Saat itu, Feng Baiyu baru saja menembus tubuh abadi dan dikejar olehnya. Namun di suatu tempat berbahaya, Tai Sitian justru diperhitungkan balik dan kemungkinan besar telah jatuh. Su Xiuyi terkejut. Benarkah ada hal seperti itu? Lalu siapa sebenarnya Feng Baiyu ini? Aku sudah lama menyelidikinya, tapi tidak pernah mendapatkan jawaban pasti. Inilah yang membuatnya paling menakutkan, misterius. Namun kali ini, Tai Wangtian dari Tai telah menyiapkan jebakan mematikan. Mereka ingin memaksa rahasia terakhir Feng Baiyu keluar. Tai Yantian melanjutkan dengan nada dingin. Tai ingin menyatukan seluruh dunia Xuan Huang dengan dukungan dunia abadi. Jika mereka berhasil, Huang Quan Mozong akan menjadi target pertama. Kau harus berhati-hati, kalau tidak, kau juga tidak akan selamat. Su Xiuyi mengerutkan kening. Ambisi Tai benar-benar besar, menyatukan dunia dan membawa kehendak dunia abadi. Ini akan sulit. Karena itu, lanjut Tai Yantian, kita harus mendapatkan harta perpustakaan Tianwu. Kau harus membunuh Fang Han, merebut peta Huang Quan, dan meningkatkan kitab bumi menjadi artefak abadi. Jika kau juga mendapatkan kunci para dewa, bahkan ahli alam abadi palsu pun tidak akan bisa membunuhmu. Su Xiuyi tertawa pelan. Kalau begitu, aku akan menjadikanmu setara dengan Dewi Sembilan Surga, menikmati kemuliaan tertinggi. Benarkah? Kita lihat saja nanti, jawab Tai Yantian. Lihat. Pena kaisar manusia akhirnya bergerak. Ini kesempatanmu merebut segel makhluk hidup. Bom! Kekuatan segel makhluk hidup tiba-tiba melonjak puluhan kali lipat. Bayangan kaisar tertinggi semakin kuat, sementara Raja Dewa Liar di dalamnya juga meningkat drastis kekuatannya. Ia mengayunkan tangan besar. Lingkaran cahaya menyebar, masing-masing membawa getaran 3000 jalan agung. Siapapun yang terkena akan langsung dipenjara dan berubah menjadi tulang belulang. Fang Han, Fang Qingsui, dan Feng Yaoguang langsung tertekan. Bahkan kota guntur dahsyat tidak bisa mengeluarkan meriam guntur abadi karena kekurangan energi murni. Pada saat itu, pena kaisar manusia bergerak. Ia menulis satu kata di udara. Serang. Kata itu berubah menjadi kekuatan serangan yang menghantam bayangan kaisar tertinggi. Bayangan kaisar tertinggi membalas dengan aura yang seolah melampaui langit dan bumi. Bom! Benturan terjadi. Ruang-ruang paralel hancur, larangan-larangan runtuh, energi meledak menjadi debu. Bahkan altar kuno mulai retak, namun tetap tidak hancur, menunjukkan betapa kuatnya bahan pembuatnya. Cepat mundur. Fang Han segera menarik semua orang ke dalam peta Huang Quan. Namun saat itu, bayangan kaisar bawaan muncul. Ia ternyata sejak awal bersembunyi, menunggu kesempatan untuk merebut segel. Pada saat yang sama, Su Xiuyi dan Tai Yantian juga muncul dari kehampaan. Keduanya langsung menyerang bersama. Dengan bantuan kitab bumi, Su Xiuyi menggulung bayangan Raja Dewa Liar. Bayangan itu sudah terluka akibat serangan pena kaisar manusia, sehingga tidak mampu bertahan dan langsung terserap ke dalam kitab bumi. Kekuatan kitab bumi bahkan melampaui segel makhluk hidup dalam kondisi ini. Segel itu hampir jatuh ke tangan Su Xiuyi. Tiba-tiba, dua teriakan terdengar. Seorang makhluk seperti kerang berubah menjadi manusia dan menyerang. Itu adalah Raja Tianxi. Energi jahat dan angin pedang membungkus segel. Raja Tianxi, kau mencari mati, teriak Su Xiuyi. Ia langsung memanggil bayangan dunia Xuan Huang dari kitab bumi dan menghancurkan serangan tersebut. Segel kembali hampir direbut. Namun perubahan lain terjadi. Bayangan hitam muncul dari kehampaan. Itu adalah ahli dari dunia kegelapan. Teknik kegelapan besar langsung mencoba merebut segel. Dalam sekejap, banyak kekuatan muncul. Semua berebut segel makhluk hidup. Pada saat kritis,
Kaisar bawaan mengaum keras dan mengorbankan kekuatan hidupnya, mengaktifkan gunung tulang bawaan. Sebuah tangan tulang raksasa muncul. Di tengah telapak tangan terdapat jejak pemimpin sekte bawaan. Tangan itu menembus semua serangan dan langsung meraih segel makhluk hidup. Pada saat ini, Fang Han, Fang Qingsui, dan Feng Yaoguang sama sekali tidak bisa ikut campur. Karena semua yang bertarung adalah ahli tingkat lebih tinggi. Fang Han tiba-tiba menarik diri. Ia menggunakan peta Huang Quan untuk melindungi dirinya dan mundur dari perebutan. "Tuan Fang Han, kau!" seru para putri rubah dengan marah. Namun Fang Han tetap tenang. Ia tiba-tiba melempar sebuah jimat. Cahaya besar meledak. Sosok muncul. Itu adalah inkarnasi makhluk abadi semu. Tekanan dahsyat langsung menyelimuti seluruh tempat. Begitu muncul, tangan tulang milik kaisar bawaan langsung hancur. Penjelmaan abadi semu, itu benar-benar jelmaan dari makhluk abadi. Baik kaisar bawaan, Su Xiuyi, Tai Yantian, maupun bayangan-bayangan kuat di kegelapan, termasuk Raja Tianxi, semuanya terkejut. Makhluk abadi semu adalah tingkat ke-9 rahasia umur panjang, telah melewati hukuman dunia abadi. Kekuatan mereka tak terbayangkan, mampu mencipta dunia, membalik hukum, dan hampir maha kuasa. Meskipun hanya sebuah penjelmaan, kekuatannya tetap luar biasa. Bahkan penguasa dunia sendiri harus menghindarinya. Ini adalah kartu tersembunyi Fang Han. Begitu penjelmaan itu muncul, ia langsung diserang dari segala arah. Penjelmaan itu murka. Kalian berani menantang martabat makhluk abadi. Sungguh bodoh. Aku akan membuat kalian memahami kemarahan makhluk abadi. Tubuhnya memancarkan guntur abadi dan energi surgawi. Tangan besarnya menghantam ke segala arah. Bom! Setiap pukulan membawa kekuatan dahsyat, cukup untuk menghancurkan planet. Serangan kaisar bawaan dan Su Xiuyi langsung terpukul mundur. Boom! Kaisar bawaan memuntahkan darah, wajahnya pucat. Serang! Teriak Su Xiuyi marah. Ia kembali mengaktifkan kitab bumi, memanggil bayangan dunia Xuan Huang untuk menghantam penjelmaan abadi. Namun, hancur. Penjelmaan abadi merobek bayangan itu dengan tangan kosong, lalu kembali meraih segel makhluk hidup. Pada saat itu, pena kaisar manusia bergerak. Ia menulis satu kata, "Mati." Langit tiba-tiba berubah. Hujan darah turun, namun bukan aura jahat, melainkan aura suci kematian. Kematian adalah takdir semua makhluk. Tidak ada yang bisa menghindarinya. Semua orang terkejut dan mundur. Memanfaatkan momen itu, Fang Han bergerak. Dengan teknik perpindahan besar, ia langsung muncul di dekat segel makhluk hidup dan menyimpannya ke dalam peta Huang Quan. Raja Dewa Liar di dalamnya meraung, namun telah terkontaminasi kekuatan kematian dan tidak mampu melawan. Penjelmaan abadi juga mulai goyah. Pena kaisar manusia kembali menulis dua kata, "Lupa" dan "tarik kembali". Penjelmaan abadi langsung dibungkam, lalu ditarik masuk ke dalam 8 pagoda Buddha. Kemudian pena kaisar manusia menulis banyak rune di atas pagoda, semua adalah teknik pemurnian dari rahasia naga langit. Sisa kekuatan penjelmaan abadi sepenuhnya dilebur ke dalam pagoda. Material dari gudang palsu sebelumnya juga ikut dimurnikan. Bom, 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 8 pagoda Buddha mulai berkembang. Tungku peleburan, tasbih iblis, kapak raja terang, semuanya naik tingkat menjadi artefak tingkat menengah. Energi naga mengalir deras seperti cairan. Sebuah pusaran terbentuk, terhubung langsung ke dunia naga. Para iblis di dalamnya berubah semakin kuat, bahkan mulai menunjukkan ciri naga. Seluruh pagoda tampak hidup, seperti berubah menjadi artefak naga. Aura peninggalan Kaisar Naga, teriak Long Hao. Di bawah peningkatan ini, ia langsung menembus rahasia umur panjang. Gerbang dunia abadi terbuka sedikit di atas kepalanya. Ia akhirnya menjadi raksasa sejati. Aku benar-benar mencapai rahasia umur panjang, gumamnya. Matanya dipenuhi kebencian. Pulau abadi Wang Wuxian, aku pasti akan menghancurkan kalian. Fang Han tersenyum. Bagus. Setelah mendapatkan harta perpustakaan Tianwu, kita akan menyatukan dunia Xuan Huang dan menghancurkan semua musuh. Kemudian, fokusnya kembali ke segel makhluk hidup. Di dalam peta Huang Quan, ia dan Fang Qingsui bersama-sama menekan Raja Dewa Liar. Kota guntur dahsyat menghancurkan dari atas. Raja Dewa Liar meraung, "Fang Han, kau berani melawanku? Aku adalah penguasa perpustakaan Tianwu. Tanpa izinku, kau tidak akan mendapatkan apapun." Fang Han tertawa dingin.
kau hanya boneka. Kunci para dewa adalah inti sebenarnya. Dengan kekuatan penuh, Raja Dewa Liar akhirnya dihancurkan. Fragmen hukum yang tersisa diserap oleh Fang Han. Tubuhnya kembali berevolusi. Daging dan darahnya memancarkan cahaya, seolah selaras dengan langit dan bumi. Namun, ia masih berada di tingkat dunia gua. Hanya saja, kekuatannya melonjak hingga 30 miliar tenaga kuda, dan umur hidupnya melampaui 200.000 tahun. Namun Fang Han tidak puas. Ia hanya menginginkan terobosan tingkat. Ia membuka mata, penuh tekad. Senior pena kaisar manusia, jangan buang waktu. Dari fragmen Raja Dewa Liar, aku sudah menemukan lokasi Aula Dewa Liar. Di sana, terdapat susunan besar, dan di dalamnya, kunci para dewa. Fang Han memperoleh segel makhluk hidup, sekaligus menyerap sebagian hukum dari Raja Dewa Liar. Sebagian hukum itu bisa dimurnikan, tetapi sebagian lainnya tidak, seperti fragmen hukum waktu, hukum penciptaan, dan hukum surgawi. Fragmen hukum dunia hanya bisa disimpan dalam tubuh. Meski begitu, hal ini tetap meningkatkan kekuatan dan umur panjangnya secara signifikan. Yang lebih penting, beberapa fragmen ingatan serta persepsi tentang Aula Dewa Liar juga masuk ke dalam pikirannya. Karena itu, Fang Han langsung mengetahui bahwa tubuh utama Raja Dewa Liar berada di Aula Dewa Liar, di bagian terdalam, menjaga rahasia kunci para dewa. Bom! Fang Han segera menyampaikan pikirannya kepada pena kaisar manusia. Pena itu langsung bergetar, menyelimuti Fang Han, lalu menulis satu kata di udara. Lolos! Dalam sekejap, mereka menembus ruang menuju reruntuhan Aula Dewa Liar. Menyerang harus tepat sasaran, menyerang inti terlebih dahulu. Selama mendapatkan kunci para dewa, seluruh perpustakaan Tianwu akan menjadi miliknya. Tidak perlu lagi bersusah payah. Namun Fang Han tetap menghela napas. Sayang, segel makhluk hidup ini kehilangan roh. Untuk sementara tidak bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya. Kecuali aku mencapai tingkat dunia kerajaan, baru bisa memulihkannya sepenuhnya. Meski begitu, hasil yang ia dapatkan kali ini sudah luar biasa. Artefak tingkat sempurna seperti ini bahkan sulit diperoleh oleh raksasa kuno. Fang Qingshui dan Feng Yaoguang mengamati segel itu dengan saksama. Setiap pola awan di atasnya mengandung makna dao yang mendalam. Jika dipahami sepenuhnya, bisa memperoleh seluruh warisan teknik dari Kaisar Agung kuno. Namun Fang Han tersenyum. Harta seperti ini sudah jatuh ke tanganku, mana mungkin aku serahkan. Kecuali mereka memberi keuntungan yang sangat besar. Sekarang yang terpenting adalah merebut Aula Dewa Liar, mengalahkan Raja Dewa Liar, dan mendapatkan kunci para dewa. Setelah itu, Su Xiuyi, Kaisar Bawaan, semuanya akan dihancurkan. Di sisi lain, di Aula Dewa Liar, Raja Dewa Liar tiba-tiba bergetar hebat. Wajahnya penuh darah, ekspresinya mengerikan. Fang Han, kau menghancurkan rencanaku. Aku akan membunuhmu. Ia meraung marah. Dalam cermin perunggu di aula, bayangan pena kaisar manusia mulai terlihat. Kunpeng sedikit terkejut. Buruk, mereka datang. Cepat aktifkan formasi Aula Dewa Liar. Namun di balik kepanikan itu, mata mereka dipenuhi niat membunuh. Meng Xiaobai melihat semuanya dengan wajah berubah-ubah. Awalnya terkejut, lalu perlahan tenang. Aura pembunuhnya semakin dalam. Fang Han, kali ini kau harus mati. Teknik pembunuhan besar miliknya semakin kuat seiring pembunuhan. Semakin banyak membunuh, semakin kuat dirinya. Sementara itu, Fang Han, Fang Qingshui, dan Feng Yaoguang melesat seperti badai menuju Aula Dewa Liar. Di kejauhan, tampak sebuah istana hitam pekat. Di atasnya terukir banyak sosok dewa perang. Setiap ukiran memancarkan niat tempur yang luar biasa. Itu Aula Dewa Liar, kata Fang Han. Tanpa ragu, ia langsung menyerang. Energi 5 unsur yin yang berputar, menghantam gerbang aula. Bom! Seketika, semua ukiran dewa perang hidup. Mereka berubah menjadi sosok nyata, membentuk dunia medan perang kuno. Genderang perang menggema, kuda besi berderap. Para dewa perang menyerbu seperti banjir menuju Fang Han dan yang lainnya. Fang Qingshui langsung waspada. Ini dunia medan perang kuno. Hati-hati, kita sudah masuk ke dunia lain. Namun, pena kaisar manusia hanya tersenyum. Dunia kecil seperti ini tidak ada artinya. Ia menulis satu kata, perang. Sekejap, muncul dunia perang yang jauh lebih besar. Fang Han melihat pemandangan luar biasa. Para dewa turun dari langit.
Para abadi terbang dari bumi. Perang besar antara dewa dan abadi meledak. Planet-planet hancur, artefak saling bertabrakan, segalanya hancur. Dunia dewa perang langsung runtuh. Semua bayangan dewa perang lenyap. Aula dewa liar mulai retak. Buka, pena kaisar manusia menulis lagi. Pintu aula terbuka sedikit. Di dalamnya gelap gulita. Namun, sekejap, cahaya memenuhi seluruh aula. Tidak ada lagi kegelapan. Tetapi, aula itu kosong. Tidak ada siapapun. Pena kaisar manusia tersenyum dingin. Kalian pikir bisa bersembunyi dariku? Ia menulis. Tangkap, tampakkan, bom, ruang-ruang tersembunyi hancur. Semua sosok muncul. Raja Dewa Liar, Kun Peng, Tao Ti, Meng Shaobai, Hua Tiandu. Semuanya terlihat jelas. Fang Han terkejut. Meng Shaobai juga ada di sini. Namun pandangannya segera tertuju pada dua sosok di sampingnya. Aura mereka seperti lautan tanpa dasar. Feng Yao Guang berkata pelan, "Itu, dua binatang purba, Kun Peng dan Tao Ti." Saat itu, Meng Shaobai melangkah maju, niat membunuhnya meluap. "Fang Han, jalan menuju surga kau tolak, jalan ke neraka kau pilih." "Guru, paman, orang ini adalah Fang Han. Bunuh dia."